Bisakah kamu bayangin, pria ini telah berkencan dengan 1692 pria? Wow, ini adalah Sister Hong atau Uncle Red. Ia adalah seorang pria yang melakukan cross-dressing atau berdandan feminim dan melakukan hubungan dengan banyak pria. Sister Hong berumur 38 tahun ini diketahui bernama Jiao. Ia menyebarkan konten dengan pria yang dikencaninya dan memperoleh keuntungan darinya. Korbannya tidak mengetahui bahwa mereka direkam selama berhubungan. Banyak korbannya tidak tahu bahwa Sister Hong atau Uncle Red ini seorang pria. Jiao mengklaim dirinya memberikan layanan plus-plus gratis, tidak meminta hal besar dari korbannya. Mereka hanya diminta membawa hadiah kecil seperti susu, buah, hingga minyak goreng. Bisa tahu kenapa banyak ladyboy atau katei di Thailand? Nah, ladyboy atau katei di Thailand dianggap sebagai seseorang yang sedang menjalani karma atau hukuman di kehidupan sebelumnya atas dosa yang mereka perbuat. Maka dari itu, mereka diterima di kalangan masyarakat. Pada masa perang, banyak tentara Amerika di daerah perbatasan Thailand menciptakan permintaan akan layanan hiburan dan prostitusi. Konon, banyak orang tua menjual anak laki-laki mereka untuk menjadi pekerja seks yang melayani tentara, menciptakan dasar bagi pertumbuhan komunitas ladyboy. Selain itu juga mereka menciptakan banyak daya tarik bagi wisatawan di Thailand dan memiliki fasilitas yang memadai untuk berganti kelamin. Bisa tahu kenapa jajanan street food di India walau terlihat jorok tapi tetap laris manis? Pertama, karena harganya murah. Dengan uang receh orang sudah bisa makan kenyang. Murahnya street food bikin semua kalangan dari pekerja harian sampai mahasiswa bisa menikmatinya. Kedua, soal rasa. India terkenal dengan rempah-rempah yang kuat. Justru di pinggir jalan, cita rasa itu keluar lebih berani, bikin orang ketagihan meski harus makan sambil berdiri di trotoar. Ketiga, budaya. Makan street food di India bukan sekedar isi perut, tapi bagian dari gaya hidup. Nongkrong, ngobrol, sampai berbaur dengan suasana ramai jalanan itu jadi pengalaman yang banyak dicari orang. Bisa lihat, ini adalah tari perut atau belly dance. Memiliki sejarah panjang yang berakar dari peradaban kuno di Timur Tengah dan Afrika Utara. Banyak peneliti berpendapat bahwa bentuk awal tarian ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan dipercaya berhubungan dengan ritual kesuburan dan upacara keagamaan untuk menghormati Dewi Ibu. Gerakan pinggul, perut, dan panggul yang khas dianggap sebagai simbol kehidupan, kelahiran, dan kekuatan perempuan. Pada masa Mesir kuno, tarian ini sering dikaitkan dengan pesta, perayaan, hingga upacara spiritual. Dari Mesir, pengaruhnya menyebar ke wilayah lain di Timur Tengah, seperti Turki, Lebanon, dan Suriah, di mana setiap daerah mengembangkan gaya dan ciri khasnya sendiri. Misalnya, gaya Mesir lebih lembut dan anggun, sementara gaya Turki lebih dinamis dengan banyak putaran cepat. Ketika budaya Timur Tengah mulai bersentuhan dengan dunia Barat pada abad ke-18 dan 19, tari perut diperkenalkan ke Eropa melalui pameran dunia dan pertunjukan wisatawan. Di mata Barat, tarian ini dianggap eksotis dan sensual, sehingga cepat populer sebagai hiburan. Namun, di tanah asalnya, tari perut tetap dipandang sebagai bagian dari identitas budaya, tradisi, dan ekspresi artistik. Bisa tahu, ini adalah Miss International Queen perwakilan Indonesia yang sedang viral. Netizen berkomentar bahwa wanita yang bernama Kaysia Lee ini mendaftarkan diri secara pribadi untuk mengikuti ajang tersebut. Namun yang lebih mencengangkan bahwa ajang Miss-Missan ini diperuntukkan bagi transpuan guys. Jadi semua perwakilan seluruh negara adalah laki-laki yang menjadi perempuan.
di mana pemenangnya adalah trans cewek dari Amerika Serikat yang isunya mengalami rasisme saat itu. Ajang Miss International Queen sendiri sudah digelar setiap tahun di Thailand sejak 2004. Mereka terlihat sangat pintar dan menampilkan sisi feminimnya bak model wanita tulen. Waduh, gimana nih guys menurutmu? Bisa tahu, 9 biksu di Thailand diperas oleh seorang wanita menggunakan puluhan ribu videonya. Seorang kepala biara di Bangkok tiba-tiba meninggalkan vihara setelah diperas oleh wanita yang berjuluk Miss Golf. Selama 3 tahun, Miss Golf atau Wilauan M. Sawat telah menerima uang sebanyak 385 juta baht atau sekitar 193,5 miliar rupiah dan uangnya digunakan untuk judol guys. Para biksu tersebut diperas menggunakan video yang dilakukan dengan Miss Golf. Setelah kepolisian menggeledah kediaman wanita berumur 35 tahun ini, ditemukan 80.000 foto dan video yang digunakan untuk memeras para biksu. Kisah skandal terlarang dengan biksu pertama terjadi pada 2013 hingga 2014 dengan seorang kepala biara Wataluang yang berawal dari percakapan di media sosial. Setelah terjadi hubungan terlarang, sang kepala biara sampai membelikan Miss Golf sebuah Mercedes-Benz. Melihat jika menjadi wanita simpanan biksu membuatnya tercukupi secara finansial, Miss Golf lantas melanjutkan hubungan gelap itu dengan biksu-biksu lain. Tercatat saat ini 20 biksu sedang diperiksa atas kasus ini. Bisa lihat, ini adalah tradisi yang banyak ditemui di India. Makan bersama seperti ini merupakan praktik yang umum di kuil-kuil dan festival keagamaan, di mana makanan suci disajikan di piring daun atau langsung di lantai. Mereka melakukan ini bukan tanpa sebab. Bagi mereka, tradisi ini memiliki simbol kerendahan hati, rasa syukur, serta bentuk penghormatan dan kedekatan dengan alam serta spiritualitas. Bisa tahu, standar kecantikan suku ini adalah memiliki leher yang panjang. Di pegunungan perbatasan Myanmar dan Thailand, ada suku Karen yang punya tradisi unik sekaligus misterius. Sejak kecil, para gadis mengenakan gelang kuningan di leher mereka. Semakin bertambah usia, gelangnya pun semakin banyak. Dengan begitu, bisa membuat leher terlihat begitu panjang, seolah bukan manusia biasa. Tapi, tahukah kamu, sebenarnya leher mereka tidak benar-benar memanjang. Yang turun adalah bahu mereka, ditekan oleh berat gelang bertahun-tahun. Bisakah kamu lihat betapa mengerikannya adonan ini? Adonan terlihat hidup dan bergerak saat disentuh. Ini adalah cara membuat roti purba. Roti sordok adalah salah satu jenis roti tertua di dunia. Usianya diperkirakan lebih dari 5.000 tahun dan sudah disantap sejak zaman Mesir kuno. Dulu orang tidak menggunakan ragi instan. Mereka membiarkan adonan terfermentasi alami di udara. Bahannya hanya menggunakan tepung dan air, lalu difermentasi hingga mengembang. Itulah yang menciptakan rasa asam khas sordok. Teknik ini menyebar ke Eropa lalu ke Amerika lewat para penjelajah dan penambang emas di San Francisco. Sampai sekarang, sordok tetap jadi pilihan para pecinta roti alami dan lebih sehat daripada roti yang memakai pengembang instan. Bisakah kamu tahu? Ini karnaval yang menggunakan son horeg yang sedang viral diperbincangkan masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Banyak masyarakat yang senang dengan hiburan ini guys. Mereka rela merobohkan bangunan agar son horeg bisa lewat. Dan ada juga warga yang diminta mengungsi sementara oleh pemerintah desa selama son horeg lewat di kediaman mereka. Karena suara yang diciptakan terkenal ekstrim yang getarannya mampu merubuhkan bangunan. Son horeg sendiri adalah rangkaian karnaval dengan mengutamakan suara bass yang keras dan menciptakan getaran yang kuat di sekitarnya. Tapi walaupun banyak masyarakat yang suka dengan karnaval ini, ada juga masyarakat yang kontra karena terlalu mengganggu kenyamanan mereka. Kalau kamu tim yang mana?
Bisakah kamu tahu pangeran yang viral satu ini? Kabarnya Pangeran Al-Walid bin Khalid yang dijuluki Sleeping Prince meninggal dunia setelah mengalami koma selama lebih dari 20 tahun akibat kecelakaan mobil parah. Saat itu ia berusia 15 tahun dan sedang menempuh pendidikan militer di London. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 2005 yang mengakibatkan cedera otak serius dan pendarahan internal. Setelah kecelakaan itu, ayahnya menolak melepas alat bantu hidupnya. Ayahnya memilih untuk tetap menggunakan alat bantu kehidupan serta sering membagikan rekaman media sosial dirinya yang kini menjadi viral dan ditonton jutaan kali. Al-Walid tidak pernah sadar sepenuhnya, tetapi ayahnya sering membagikan rekaman respon fisik ringan yang dilakukan anaknya, seperti mengangkat tangan dan jari-jarinya.